Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Ais Mutiara. Saya sekarang motivator magang, tepatnya di Bimba AIUEO Unit Bekasi Timur Regensi. Kali ini saya akan memberikan jawaban terkait tugas magang, yaitu seputar job description motivator. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas. Nah, gimana ya kalau misalnya ada murid yang tidak mau masuk kelas? Nah, kita bisa berikan kegiatan yang mereka sukai. Contohnya, mereka mau menggambar. Nah, kita sebisa mungkin ajak mereka untuk menggambar, karena menggambar ini misalnya contohnya mereka sukanya menggambar dan akhirnya mereka bisa masuk kelas dengan apa yang mereka sukai dulu, kita ajak menggambar seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu apa sih yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis. Nah, jadi bila ada murid yang menangis, segera diamkan, peluk dia, ataupun dengan memberikan kegiatan yang disukai. Misalnya, ayo kakak, ibu punya cerita dongeng loh yang seru. Nah, dia misalnya sukanya cerita dongeng, kita dongengin nih. Misalnya cerita tentang bulan. Nah, dia suka bulan, kita ceritain. Nah, insya Allah dia nangisnya reda. Berikan mereka kegiatan yang disukai dan menyenangkan, maka mereka akan diam dari menangisnya. Lalu selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain. Nah, bila ada murid yang mengganggu murid lain, sebagai motivator kita segera alihkan dengan lagi-lagi dengan memberikan kegiatan yang mereka sukai. Jadi kita alihkan kegiatan mereka dari mengganggu murid lain ke kegiatan yang mereka sukai, misalnya main modul baca. Nah, kita ajak, yuk kakak, ibu mau main modul baca nih, kakak suka kan? Nah, insya Allah dia akan mengalihkan perhatiannya ke kegiatan yang mereka suka. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, bila ada murid yang melamun, segera berikan kegiatan yang disukai. Lagi-lagi tentunya kita harus mengalihkan perhatiannya secermat kita mungkin, yaitu dengan kegiatan yang mereka sukai. Apapun itu, intinya kita harus mengerti mereka, bukan mereka mengerti kita, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Jadi motivator di sini memiliki tugas periodik setiap minggu, yaitu antara lain melakukan evaluasi sesuai dengan levelnya. Lalu ada membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari. Antara lain yaitu pastikan kelas dalam keadaan bersih dan rapih, itu paling utama. Lalu pastikan bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya, jadi kita tetap harus prepare ya. Lalu pastikan bahwa sikap guru selalu ceria. Selain sikap guru selalu ceria, pastikan bahwa guru tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun. Jadi kita harus selalu profesional ya, apalagi kita berhubungan dengan anak-anak usia dini yang tentunya kita harus mengerti mereka, bukan mereka mengerti kita. Lalu pastikan bahwa tidak ada pikiran atau ucapan murid malas, bodoh, dan nakal, itu dilarang sekali ya. Selain itu, hal yang penting lainnya seperti pastikan bahwa murid merasa nyaman masuk ke dalam kelas. Pastikan bahwa murid merasa senang berada di dalam kelas sampai akhir kelas. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui Allah? Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Kita bisa mulai dengan
perhatikan murid, apa yang murid lakukan dalam kegiatannya yang berhubungan dengan minat baca dan belajar misalnya. Terus pastikan bahwa kegiatan murid sesuai dengan tahapan perkembangannya, jadi kita akan tahu karakter mereka dan kesukaannya. Lalu pastikan bahwa kegiatan murid bervariasi dalam segi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu pastikan bahwa pemberian permainan rumah sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Lalu yang terakhir, kita harus sedikit demi sedikit memahami kesukaan mereka yang mereka tampilkan jelas kepada kita, dan untuk mengajak mereka agar disiplin. Misalnya nih, ibu selalu makan tepat waktu, kamu harus kakak juga harus sarapan ya kalau misalnya sebelum berangkat ke bimba, kayak gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, apa sih target suasana dan kegiatan di kelas bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Yang pertama itu, suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Hal terpentingnya itu fun learning. Yang kedua itu adalah setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Lalu yang ketiga, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya, itu small step system tadi ya. Yang keempat, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya, itu target suasana dan kegiatan di kelas oleh motivator. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas bimba? Yang pertama itu, guru harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Itu hal yang paling utama ya, pokoknya harus selalu menyayangi. Guru harus bisa mengendalikan diri sendiri. Itu hal yang sulit ya, mengendalikan diri sendiri. Makanya kita harus pintar-pintar mengendalikan diri, apalagi ini kita menghadapi anak usia dini. Yang ketiga itu, kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Ingat, menghibur murid ya. Lalu guru harus dapat menerapkan konsep dasar varian skill, memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Lalu guru harus dapat menerapkan konsep dasar MBA AIUEO. Lalu guru harus dapat menerapkan kurikulum MBA AIUEO. Lalu guru harus selalu mengevaluasi apeksi murid. Lalu bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan ke guru lain. Jangan diem aja ya. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, apa tanggung jawab utama motivator bimba? Tanggung jawabnya yaitu adalah utama motivator bimba ini adalah diwajibkan untuk menjadi pembelajar dan bertanggung jawab untuk membimbakan atau membimbing minat belajar anak. Jadi setiap motivator bimba AIO ini memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, namun tanggung jawab yang utamanya tetap sama, yaitu disiplin dalam belajar dan berbuat baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Jadi kita sebagai motivator untuk menjadikan suasana kelas aman itu yaitu semua stop kontak saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Harus dipastikan aman ya, karena kita kegiatan dengan anak-anak itu, apalagi listrik stop kontak itu harus jauh dari jangkauan anak-anak. Tidak ada senjata tajam seperti gunting, pisau, paku, dan lain-lain yang berceceran di dalam kelas. Itu sangat berbahaya sekali. Lalu tidak ada binatang serangga di dalam ruangan, tidak ada tumpahan air di dalam kelas, memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas, mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan fisik, psikis dari guru,
teman, dan orang tua. Lalu selanjutnya apa sih yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Salah satunya itu hal yang paling kecil, sirkulasi udara di dalam kelas ya, itu harus diperhatikan dengan baik karena kita eh, menjalankan kegiatan bersama anak usia dini yang sangat sensitif. Tidak panas, tidak ngap, tidak bau ya, sirkulasi udara harus tetap diperhatikan. Lalu guru harus selalu mengasihi murid seperti tersenyum, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, dan yang terpenting belajar dengan sesuai kemampuan anak-anak. Lalu guru harus menyayangi murid. Lalu apa saja sih apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Kalau mengasihi, kita harus selalu terlihat ceria, menyapa bila bertemu, lalu berpenampilan rapi, itu salah satu cara kita mengasihi murid. Lalu bagaimana sih cara menyayangi mereka? Melakukan tindakan preventif pencegahan saat murid diganggu teman atau murid lainnya. Lalu melakukan pencegahan ketika anak melakukan tindakan membahayakan dirinya sendiri. Kita harus sigap ya, apalagi anak kecil kan, mereka belum mengerti mana bahaya mana tidak gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Salah satunya yaitu menjadikan murid ceria, senang di dalam kelas ya, harus tetap menyenangkan. Lalu murid mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas selain yang sifatnya mengganggu orang lain, misalkan bercakap-cakap, bermain, berlari-lari di dalam kelas. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Misalnya kita ajak mereka berdialog, berbal kata, membacakan cerita, bernyanyi, bermain tebak-tebakan, bermain puzzle huruf atau angka. Lalu pertanyaan terakhir itu, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Apa ya? Jadi kita harus tahu proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kurikulum Mimba. Lagi-lagi kita harus bertahap karena ini anak usia dini, kita harus sabar dan dengan cara bertahap ya. Lalu pemberian modul sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Ingat, kemampuan dan kemauan murid. Tidak harus selalu mengajarkan modul, kita mengerjakan modul. Misalnya mereka pengennya bernyanyi gitu, kita ajak bernyanyi bersama-sama kayak gitu. Misalnya dia, ibu nggak mau ngerjain modul, misalnya nggak mau main modul, aku maunya ngegambar, udah kita ajak ngegambar gitu. Tapi setelah mereka teralihkan ke menggambar gitu, kita bujuk, ayo kakak, ibu punya modul ya, modul yang baru loh, mau main modul gak? Insya Allah mereka mau setelah apa yang mereka inginkan terpenuhi kayak gitu.